Ya, masih bersama saya dalam After Hours with Helmia dengan tamu yang sangat saya hormati, Bang Luhut Binsar Panjaitan, LBP orang ngomongnya ya bicaranya. Bang, saya mau bicara dulu, kita punya potensi energi luar biasa ya Bang ya? Sangat. Habis minyak, gas, sekarang ada lagi lithium. Ya, Mungkin Abang bisa nerangin. kita kan paling cadangan terbesar nikel ore dunia kan di Indonesia. Dan high grade lagi. High grade lagi? Ya, Oke. high quality ya. Yang kedua, ini penting dan kita punya low grade nikel ore. Ini juga penting. Kenapa? Kepakai juga. Dari sini kita bisa ekstrak dan sekarang kita akan lakukan itu. Ekstrak jadi apa? Ekstrak jadi dapat kobalt. Oh, dapat kobalt? Ya. Oke. Sehingga 75% material sampai 80% lithium baterai itu di kita ada. Kita menjadi incaran orang, Ya. jadi makanya kita ban apa namanya itu Nggak boleh lagi ekspor mentah gitu, nggak boleh lagi. entah itu. Karena seperti saya bilang tadi, Ya. dampak ekspor kita tahun ini dengan iron steel itu udah 10 miliar dolar, plus minus dikit. Tahun depan kita akan bisa 13 sampai mungkin 15 miliar dolar karena sudah ada carbon steel. Terus itu berkembang. Ada di BDB, Halmahera Tengah, Oke. ada di Sulawesi, di apa namanya Sorowako? di mana namanya di Konawe Utara, Morowali Utara. Nah sekarang kemarin bupatinya misalnya Kerry itu bupatinya Konawe datang ke kantor saya, dia cerita, dia bilang kami pengangguran habis karena semua kerja di pabrik. Sekarang? Ya, mungkin ada tinggal berapa ratus gitu. Oh, jadi sibuk sekali? Sibuk. Tapi dia bilang, Pak, tapi ya memang kita nggak lawan sama tenaga-tenaga Cina ini. Iya. Kenapa? Kalau kerja di boiler itu, mereka kuat kali panas tuh. Kita langsung udah berkipas-kipas. Jadi, tapi dengan ada itu sekarang, kita jadi mendirikan politeknik yang berkualitas untuk menggantikan yang middle class tenaga-tenaga asing. Itu di sekolah abangnya di Toba? Bukan, di situ. Di Konawe ini dan Morowali ini dan WDP. Morowali itu sekarang udah jalan. Dosen-dosennya itu dari ITB, dari mana-mana lah. Yang mereka para senior itu mau voluntarily ngajar di situ. Prakteknya di pabriknya. Sekarang Konawe Utara juga mau kita buat begitu. WDB juga kita mau buat gitu. Jadi artinya apa, Helmi? Tanpa kita sadari, kita memperbaiki pendidikan di sana itu. Yang berpuluh tahun kita nggak pernah lakukan kualitas. Nah dulu kesalahan kita di Freeport. Kita nggak ada buat begitu. Kita hanya ambil-ambil, ekspor. Nggak ada value added. Jadi sekarang ada di proses lebih lanjut? Yes. Bang, saya mungkin potong dulu Bang. Tadi Abang ngomong tentang, ini banyak mengatakan kontroversi, banyak sekali tenaga asing dari China gitu. Ya memang nggak, kita gini ya, kalau pembangunan gedungnya, apanya semua itu dilakukan oleh orang-orang kita. Ya. Seperti misalnya di Bintan, boksit. Sekarang Bintan boksit itu investasi berapa tuh? 3 miliar dolar. Oke. Jadi dia bikin aluminium. Oke. Ingot. Nah itu yang membangun semua jalannya, bangun gedungnya, bangun apanya itu ya kita. Semua orang Indonesia? Ya, tapi begitu tadi bicara mesinnya, apanya segala macam, itu masih pakai dia. Ini nggak menyangkut skill? Tapi skill, memang betul. Dan kita belum bisa? Karena kita belum punya pengalaman. Nah sekarang dia sekolahin ada berapa ratus ke Tiongkok untuk lihat. Nah itu tandem lah itu. Tandem. Jadi kita berharap nanti kalau ada pembangunan lebih lain, kita sudah bisa lebih bagus. Kan tidak bisa kita tiba-tiba dari nol langsung terus loncat ke atas. Kan tidak bisa. Kita harus belajar. Kita nggak pernah tempat praktek. Baru kali ini. Dan mereka mau itu teknologi transfer. Ya kemarin itu kan waduh digoreng betul ya Bang ya? Ya karena orang yang hatinya gitu ya. Pertama mungkin disinformasi. Nah yang nyebar-nyebarin itu menurut saya hatinya busuk aja kali. Bang mungkin ini masalah apa ya Bang ya? Mohon maaf aja mungkin masalah sosialisasi dari ya, mungkin dari kita pemerintah juga salah, gitu. Pemerintah juga kurang karena asik kerjaan dan menjelaskan. Tapi kesempatan gini seperti Helmi misalnya, ya banyak teman-teman lihat. Enggak lah, Presiden Jokowi itu integritasnya menurut saya nggak diragukan. Beliau tuh hanya merintah pokoknya bagaimana pada kami semua itu lapangan kerja dibuat. Dulu isunya sensitif banget ya dalam keadaan COVID di mana kita dan kita dulu dihubungkan dengan COVID itu pertama kali ada dari Wuhan, kok kita nerima tenaga kerja asing dari China, Bang? Tenaga jumlahnya mereka kecil kok. Sekarang seperti berapa di sih?
Morowali itu. Karena Ya. pekerja jumlah pegawai di sana itu ada berapa ya? Ada 45.000 dekat. 45.000. Ya, tenaga Asingnya asing berapa? mungkin 3.000-an. Oh. Ya bandingin Freeport lah. Freeport itu udah 55 tahun, masih ada berapa ribu orang asing di sana. Jadi sebenarnya menurut saya sih, ya untuk melakukan lompatan teknologi ya memang Ya. kita harus mau ngalah sedikit dulu bawa mereka. Karena kalau tidak, bagaimana kita mau melakukan lompatan teknologi? Jadi satu jumlahnya tidak besar, nomor Jumlahnya dua sebenarnya memang, sekarang itu begitu masuk 1,5. Oke, 1/5. 1,5. Ya. Tapi sekarang udah bisa 1,10. 110. Ya. Dan pelan-pelan rasionya Rasio akan itu makin baik, makin baik, ya, makin baik. Karena Kita- sebanding dengan jumlah pendidikan yang kita bisa lakukan. Dan pengalaman. Jadi ini kayak transfer of Ya, knowledge teknologi, gitu ya Bang? Knowledge. Sekarang kamu taruh duit Ya, berapa? 10 miliar dolar di sana. oke. Kamu kan mesti yakin bahwa barang ini jalan nih. Helmi kan mesti yakin barang Ya. ini jalan. Ya aku harus taruh dong ahli-ahliku untuk membuat itu jalan. Orang bilang saya bisa, ya kamu ahli hukum. Ya, dia bukan perlu ahli hukum kok, dia ahli skrup yang hebat. Dia ahli perlu membuat membuat synchronize misalnya mesinnya. Ya beda. Kita enggak ada yang buat itu. Dan saya tanya ITB juga. Ya. Saya tanya juga tadi Fakultas Teknik di UI. Yang keahlian itu kita belum punya cukup banyak. Kalaupun ada, Ya. prakteknya mereka kurang. Mereka yang ngomong. Ya, jadi gimana? Jadi makanya saya suka ngomong, udah nih yang ngomong-ngomong kau kemari nih. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Kamu datang kemari, saya tunjukin. Kalau kau bisa datang, ya kau hebat. Tapi nggak ada yang berani datang juga. Susah dia ngadepin Pak Luhut ya. Lah, kan kita Helmi, kita kan mesti bicara, jangan kita bohongin anak-anak muda kita. Kita jadi yang senior, Anda, saya. Masa kita cerita bohong? Jangan ada dusta lah. Oke. Ini udah jenderal, pengusaha pula, ya kan sangat ngerti tambang. Saya kadang-kadang sedih gitu ya. Jadi ya. figur, Ayo, silakan, Bang. katanya figur public figure gitu. Tapi kok bicara nggak pakai data. Saya sayangkan tuh aja ya. Sekarang kalau dibilang Indonesia nggak bagus gitu. Ngapain sih Andrew Forrest tuh mau taruh duitnya 50 miliar dolar kemarin? Emang dia gila? Hah? Kan enggak. Ngapain tadi Orang si Abu Dubai. Dhabi itu Abu taruh Dhabi. duit di sini 19 hampir 20 miliar dolar. Emangnya Crown Prince itu nggak ada kerjaan lain? Ya banyak kerjaannya dia. Ini lucu ya Bang, Australia mulai naruh ya. Dulu kan Pak Luhut itu terlalu lobinya ke China, Tiongkok, Belum Tiongkok. ketemu aja. Belum saya ketemu dia di Davos Januari. Januari baru saya ketemu dia. Ketemu kita ngomong. Dia bilang saya pengen bicara sama kamu mengenai gini-gini. Saya suruh sama staff saya Jody itu, Google dulu siapa ini barang gitu. Jangan salah pula. Iya. Wah Pak ini orang paling kaya dia dan kakek dia yang membuat Siapa Andrew Forrest tadi? Iya, Andrew Forrest kemerdekaan Australia. Ya. Oh kalau gitu boleh juga. Berapa uangnya gitu? Saya tanya saya Tok, lihatin dulu berapa uangnya itu. Kan ada anak muda yang ketemu saya. Wah Pak ini kira-kira perusahaannya Salah satu terkaya di ini. terkaya Australia. Mungkin saingan sama Rene Reinhardt itu ya Pak, yang perempuan yang kaya itu ya. Dan dia mau. Begitu datang di brother main peluk aja Davos. Di Davos Terus ketemu. kemudian 2 minggu kemudian udah terbang ke Jakarta dia. Oh ya? Ya udah ketemu saya. Kemudian 1,5 bulan kemudian dia kirim tim kemari melakukan survei di Kayan, survei di Membramo, di mana. Jadi dia bilang, kenapa kamu mau gini? Dia bilang, I trust your government and you have so much potential in this country. Saya nggak ragu invest di sini. Wah begitu tadi juga saya bicaranya. Kenapa Andrews, kenapa kamu gini? Oh masih di sini orangnya? Tadi dia baru berangkat tadi. Oh, baru berangkat. Baru dia tadi pergi ke kemana? Ke Eropa. Dia bilang enggak, semua coba ini. Masa dalam 2 hari semua beres? Ya, saya bilang ada yang kita setuju, ada yang kita tidak setuju. Kan hidup begitu. Tapi dulu Pak Jokowi selalu ngeluh tentang perizinan kita untuk orang investasi dulu panjang dan banyak butuh dokumen. Sekarang perbaikannya apa Bang? Luar biasa. Kemudahan. Pak Bahlil yang ngatur, BKPM kita. BKPM Bahlil mengatur semua. Jadi saya lihat sekarang lebih terintegrasi. Itu yang mungkin kalau saya boleh bilang, mungkin banyak yang cemburu juga kok Pak Jokowi bisa membuat kita ini begitu terintegrasi. Oke. Bang, ini topik yang menarik juga dan melibatkan Pak LBP itu tentang pemindahan ibu kota ke lokasi baru.
ya. Investornya siapa sekarang, Bang? Sekarang gini, kan kita sovereign wealth fund lagi kita buat nunggu omnibus law kan. Oke. Sovereign wealth fund ini kerjasama sebenarnya dengan Abu Dhabi. Ini lagi ingat lagi loh, Abu Dhabi loh nih, Lain United lagi. Emirates Ya. Arab nih. Ya. Karena Presiden Jokowi. Ya. Ini keunikan Presiden Jokowi ini karena beliau punya hubungan yang bagus dengan Ya. Crown Prince Muhammad bin Zayed. Ya. Punya hubungan bagus dengan Xi Jinping, punya hubungan bagus dengan siapa namanya Trump. Punya hubungan bagus dengan Prime Minister Australia. Dia punya sangat bagus. Jadi waktu presiden ke sana, waktu Crown Prince kedatang kemarin, dia bilang bikin sovereign wealth fund. Oke. Kita kerjainlah sekarang ini. Hampir jadi. Nah, dalam sovereign wealth fund itu mereka ngusulin bikin juga master fund untuk ibu kota baru. Oke. Jalan deh. Nah, sekarang buat kita presiden tanya sama kami, apa ini? Kita bilang tunggu dulu lah, Pak. Pokoknya tapi ini jadi sovereign wealth fund, Oke. jadi nanti dananya ada. Oke. Bapak putuskanlah kapan nanti Oktober, November apa kita go no go. Jadi sebenarnya sampai sekarang rencananya ya jalan-jalan aja, nggak ada masalah. Mungkin kita yang biayain kok. Ya, kita yang biayain nanti mungkin hanya infrastrukturnya Infrastruktur. dengan mungkin gedung pemerintah. Yang lain semua orang yang akan datang investasi itu karena itu apa namanya itu opportunity untuk investment juga. Ya. Dulu katanya Jepang nggak jadi lagi, Bang. Banyak nanti orang yang masuk sovereign wealth fund ini yang sudah jelas Abu Dhabi. Oke. Kemudian CJBIC, kemudian IDFC Amerika, Oke. kemudian dari Australia, Macquarie, kemudian dari Korea, dari mana banyak. Karena ini dilihat sangat promising, dilihat Indonesia itu tempat investasi yang lebih bagus karena dilihat pemerintahan ini sekarang makin transparan. Bang Luhut, saya mewakilin awam nih barangkali belum banyak juga yang tahu. Supaya orang jelas nih Bang, sovereign wealth fund itu apa sih Bang? Ya, sovereign wealth itu sebenarnya satu fund yang dibuat oleh independen. Jadi ini independen sebenarnya buat. Jadi orang yang menaruh dana sana yang nanti diinvestasikan nanti untuk berbagai proyek di satu tempat. Nah kita khusus untuk Indonesia, kita ini agak ketinggalan dibandingkan seperti Singapura, India, Egypt, negara-negara lain. Mereka sudah punya mungkin berapa puluh tahun lalu. Nah sekarang kita baru punya nih. Sovereign wealth fund. Ya, jadi presiden ini sebenarnya zaman Pak Jokowi ini menciptakan hal-hal yang baru menurut saya. Yang akan dinikmati juga sampai pada generasi yang akan datang. Kalau kita nanti sovereign wealth fund ini orang lihat taruh dana sampai mungkin 20 miliar dolar, ya kali 3 ya 60 miliar. Ini investasi ya, bukan hutang ya Bang? Bukan dong, investasi dong. Investasi, Investasi. Dia malah misalnya IDFC, dia mau jalan tol Sumatera. Dia syaratnya ada, gini saya mau boleh. Itu kan IRR-nya rendah. Tapi dia bilang saya mau. Ya sudah. Ya sudah. Presiden bilang kasih, kita kasih. Jadi sebenarnya menurut saya trust is very important. Jadi presiden karena mungkin kesederhanaan beliau, ketegasan beliau, ya banyak hal lah menurut saya dan keberanian dan tanggung jawab orang lihat ya they feel comfortable. Seperti kemarin presiden bicara sama Crown Prince. Ini Crown Prince Muhammad bin Zayed, dia telepon-teleponan tuh. Itu alat kesehatan bantuan. Terus dia siapin. Saya kirim menteri saya bicara supaya jadi apa namanya itu kilang petrochemical di Balikpapan. Kita eksekusi jalan. Oke, Bang Luhut, kita break kembali nih. Nggak terasa nih ngomong nih ya. Kayak di warung kopi aja kita. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.